Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada saat ini kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah saum hingga penghujung Ramadan 1443 Hijriah. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan pada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini saya akan menyampaikan makalah tentang membangun keluarga sakinah menuju surga. Jika syariat yang lain seperti sholat, zakat, saum, ibadah haji, atau ibadah muamalah lainnya selesai setelah kita masuk surga, tetapi tidak dengan syariat menikah. Tidak ada penduduk surga yang tidak mempunyai pasangan, karena Allah akan memberi pasangan bagi mereka yang belum memiliki pasangan. Keluarga dibentuk melalui pernikahan, dan pernikahan akan abadi apabila ada sakinah di dalamnya. Sakinah itu artinya cinta yang menenangkan dan menenteramkan, sedangkan mawaddah adalah cinta yang bergelora menyala-nyala, dan rahmah adalah cinta yang hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari dirimu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Apa yang akan didapat dari suatu pernikahan? Sebagaimana ayat tadi, seharusnya dari pernikahan hati kita akan merasa tenang dan tentram, dan dijadikan di antara kita kasih dan sayang atau mawaddah warahmah. Namun demikian, dalam pernikahan kita berjumpa dengan ibadah terpanjang. Ada banyak dinamika dalam pernikahan. Pernikahan seperti bunga. Pernikahan itu indah, tapi kamu harus sabar dengan durinya. Pernikahan seperti air laut. Laut itu nampak indah, tapi di balik kecantikan laut ada karang dan gelombang yang bisa merobek keindahan pernikahan. Pernikahan itu tidak ada senioritas, karena semua tetap butuh ilmu. Kita punya blind spot yang tidak bisa kita lihat sendiri, tetapi ilmu bisa membebaskan blind spot suami dan istri. Orang yang menikah walaupun sudah belasan tahun tetap perlu nasihat, karena nasihat itu seperti air hujan untuk membasahi yang kering dan menghidupkan yang mati. Ada orang yang selamat dari 3 tahun pertama pernikahan, tapi belum tentu selamat pada badai berikutnya, karena badai pernikahan siap menerpa kapan saja. Ada suami istri yang sudah menikah puluhan tahun, sudah melewati dinamika asam garam kehidupan, tetapi setelah puluhan tahun itu mereka sepakat untuk berpisah. Na'udzubillah. Mengapa sih pernikahan membuat kita tidak tenang? Fakta menunjukkan kasus perceraian tahun 2019 di Indonesia ada 604.997 pasangan. 50%-nya diajukan oleh pihak istri dan 84% perceraian dengan usia pernikahan di bawah 5 tahun.
Usia pernikahan 5 tahun pertama memang suatu ujian. Setelah 5 tahun berhasil melewati ujian, kita akan lebih mengenal pasangan. Suatu konflik malah bisa menjadi bahan candaan kalau sudah saling mengenal. Pernikahan yang tentram bukanlah pernikahan tanpa masalah, hanya saja masalahnya diselesaikan. Masalah itu akan hadir, diminta ataupun tidak diminta. Pernikahan yang produktif adalah masalah yang diselesaikan bersama, bukan ditinggalkan. Nah, mindset kebanyakan orang menilai bahwa pernikahan yang sukses itu adalah rumah tangga tanpa masalah. Padahal Allah menghadirkan masalah agar kita dapat belajar, agar kita berkembang. Bagaimana Allah mengetahui hambanya sabar atau kita sendiri sabar jika tidak diberi ujian cobaan kesabaran? Karena sabar itu adalah skill, keterampilan. Seseorang akan diuji dengan sesuatu yang dapat diselesaikan oleh dirinya. Apa yang dibutuhkan untuk mempertahankan pernikahan yang sakinah? Dua hal ini menjadi penting bagi kita. Yang pertama, mengutamakan Allah. Yang kedua, senantiasa belajar. Pernikahan yang didasarkan kepada Allah, yang mengutamakan Allah, maka ia akan abadi hingga akhir nanti. Apapun yang dilakukan karena Allah, hal itu akan abadi. Apapun yang diniatkan bukan karena Allah, maka ia akan hilang. Demikian Imam Malik menyatakan. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan bahwa obat kekecewaan adalah berharap kepada Allah. Pernikahan itu hendaklah karena Allah, bukan pasangan yang sesuai dengan ekspektasi. Jika karena Allah, maka ketika istri berbuat baik selalu tidak dibalas oleh suami, dia akan berharap kepada Allah agar nanti apa yang tidak ia dapat dari pasangannya akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Pernikahan yang didasarkan kepada Allah akan selalu berjodoh, karena orang yang berjodoh itu ada yang terjadi karena bentuk kesamaan, seperti dua sungai yang bertemu alirannya menjadi sungai yang lebih besar. Sifatnya mirip, wajahnya mirip. Ada juga yang berjodoh karena keseimbangan, seperti panas bertemu dengan dingin untuk mencapai derajat hangat. Sifatnya bertolak belakang namun bertemu untuk saling menyeimbangkan. Sebagai contoh, istri lebih banyak berbicara sedangkan suami pendiam. Ada pula yang berjodoh karena perpaduan, seperti tanah yang subur bertemu dengan hujan yang turun, sehingga tumbuhlah aneka biji-bijian, bunga-bungaan, buah, dan rerumputan. Atau seperti angin ribut puting beliung yang bertemu dengan lautan yang tenang lalu menjadi badai. Jadi karena kepada Allah lah kita semua berharap, maka kekecewaan itu semua akan hilang. Disebutkan oleh seorang pujangga bahwa kenapa Hawa diciptakan dari tulang rusuk kiri Nabi Adam. Bukan dari tulang ubun wanita diciptakan karena berbahaya kalau hanya disanjung dan dipuja. Bukan dari tulang kaki sebab kita lelaki yang akan menginjak dan memperbudak kaum putri. Tapi dari tulang rusuk kiri yang dekat dengan jantung hati untuk dicintai dan dekat dengan tangan untuk dilindungi. Selain itu, Khalil Gibran mengatakan, cinta adalah anak dari kecocokan jiwa. Selama kecocokan jiwa itu tiada, maka cinta tidak akan pernah hadir dalam hitungan tahun. Berbahagialah keluarga yang mendasarkan pernikahan mereka kepada Allah, melahirkan generasi yang taat kepada Allah dan penuh keimanan kepadanya. Kelak mereka akan dikumpulkan di surga bersama anak cucu mereka, sebagaimana firman Allah dalam surat At-Tur ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai'. Kullu imri'in
bima kasabat rahin. Dalam surat Al-Furqan ayat 74, Allah Subhanahu wa taala memberi kita tuntunan untuk berdoa dalam keluarga. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Di balik doa ini tersirat bahwa tidak mungkin keluarga anak-anak terlahir menjadi imam yang bertakwa kecuali di dalam keluarga itu dimulai dari teladan orang tua yang bertakwa. Di penghujung Ramadan ini, mari kita perbaharui kualitas cinta kita dalam kehidupan keluarga. Bersama-sama mengayuh biduk menua bersama dalam rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah menuju surga Allah kelak. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.